Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode numerik. Di sini saya mendapat tugas dari Bu Ariska, yaitu menjelaskan tentang materi interpolasi Newton. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifatul Fikriah, NIM 17080560024. Interpolasi. Nah, kita masuk definisinya dulu ya. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah proses pencarian dan penghitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, tujuan interpolasi di sini yakni untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Nah, ciri-ciri interpolasi ini mempunyai orde atau derajat. Nah, interpolasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama interpolasi linear, yang kedua interpolasi kuadratik, dan yang ketiga interpolasi polinomial. Nah, yang pertama interpolasi linear. Interpolasi linear ini digunakan pada orde 1 atau polinom berderajat 1. Nah, sebagai contoh AX plus B. Nah, jika kita memiliki 2 titik, maka kita gunakan interpolasi linear. Nah, pada gambar B yaitu interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik ini digunakan pada orde 2 atau polinom berderajat 2. Nah, apabila kita memiliki 3 titik data, maka kita gunakan interpolasi kuadratik. Nah, pada gambar C yaitu interpolasi polinomial. Nah, ini itu digunakan pada orde 3 atau lebih. Apabila kita memiliki 4 buah titik data atau lebih, maka kita gunakan interpolasi polinomial. Nah, diketahui n titik data x1y1, x2y2 sampai xn-yn. Ditanya A0, A1 sampai AN, sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu x1A1 plus x1 kuadrat A2 plus sampai x1 pangkat N AR sama dengan y min A0 y min A0. Nah, persamaan kedua yaitu x2 kali A1 plus x2 kuadrat kali A2 plus sampai x2 pangkat N kali A pangkat N sama dengan y2 min A0. Nah, kita teruskan perhitungan ini sampai pangkat N. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan rumus yaitu fx sama dengan A0 plus A1 kali x plus A2 kali x kuadrat ditambah sampai A pangkat AN kali x pangkat N. Nah, kita lanjut ya. Materi yang pertama ya. Bahas materi yang pertama yaitu interpolasi linear. Interpolasi linear adalah algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap 2 titik masukan yang berurutan. Di sini ada persamaan atau rumusnya ya. Nah, yaitu yang pertama y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Atau juga kita bisa gunakan y sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 kali x min x1 plus y1. Nah, atau juga kita bisa gunakan rumus ini yang terakhir. Biasanya orang-orang itu menggunakan rumus ini, yaitu f1x sama dengan fx0 plus fx1 min fx0 per x1 min x0 kali x min x0. Nah, di sini itu ada algoritma interpolasi linear. Itu ada 4 langkah, yaitu yang pertama, 1. Tentukan 2 titik P1 dan P2 dengan koordinatnya masing-masing x1, y1 dan x2, y2. Langkah yang kedua, tentukan nilai x dari titik yang akan dicari. Nah, yang ketiga, hitung nilai y dengan rumusnya tadi ya, yaitu y sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 kali x min x1 plus y1. Nah, langkah yang terakhir yaitu tampilkan nilai titik yang baru, itu titik Q, x, y. Interpolasi linear diketahui 2 titik x0, y0, x1, y1. Ditanya garis yang melewati 2 titik tersebut, itu kita gunakan rumus yang tadi ya, yang f1x. Nah, di sini itu ada grafik interpolasi linear. Nah, misal di sini ada kurva aslinya itu garis hitam. Nah, kita punya titik x1
fx1 dan x2 fx2. Nah, ini kita punya garis yang pertama ya. Nah, kemudian kita punya x3 fx3 kita hubungkan dengan x1 fx1. Nah, di sini kita ada dua garis yang berbeda, yang garis biru ini. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa dapatkan nilai ln x-nya. Misal, yang pertama y sama dengan a plus bx, nah yang kedua y sama dengan a plus bx 1 misal. Nah, nanti kita substitusikan x-nya. Nah, setelah itu nanti kita bisa ketemu nilai dari ln x-nya itu berapa. Nah, di sini ada catatan, semakin kecil intervalnya, semakin baik hasil interpolasinya. Nah, materi yang kedua, interpolasi yang kedua yaitu interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik digunakan pada fungsi yang berpangkat 2. Nah, karena banyak penggunaan interpolasi linear tidak maksimum, sehingga interpolasi kuadratik ini muncul supaya fungsi yang berpangkat 2 bisa diselesaikan dan dapat dicari titik barunya dengan efektif. Nah, di sini ada persamaan atau rumusnya, yaitu f2x sama dengan b0 plus b1 kali x min x0 ditambah b2 kali x min x0 kali x min x1. Interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik antara dari tiga buah titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, dan P3, X3, Y3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, di sini ada kurva. Nah, itu ada titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, P3, X3, X3, Y3. Nah, di antara P2 dan P3 ini ada titik Q, yaitu yang belum diketahui nilainya. Nah, ini kita cari, yaitu dengan menggunakan algoritma interpolasi kuadratik. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, tentukan 3 titik input P1, P2, P3-nya. Nah, yang kedua itu tentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Yang ketiga, hitung nilai Y dari titik yang dicari menggunakan rumus dari interpolasi kuadratik, ya, yaitu Y sama dengan Y1 kali X min X1 kali X min X3 per X1 min X2 kali X1 min X3 ditambah Y2 nya dikali X min X1 kali X min X3 per X2 min X1 kali X2 min X3 ditambah Y3 nya kali X min X3 X min X1 kali X min X2 per X3 min X1 kali X3 min X2. Nah, setelah itu tambahkan nilai X dan Y nya. Nah, di sini ada contoh, yaitu diketahui 3 titik x0 y0 x1 y1 x2 y2 ditanya kuadratis f2x-nya sama dengan b0 kali b0 ditambah b1x ditambah b2x x pangkat 2 yang melewati ketiga titik di atas. Nah, menggunakan rumus yang tadi, yang f2x, dimana b0-nya itu fx0, b1-nya fx1 min fx0 per x1 min x0, b2-nya fx2 min fx1 per x2 min x1 min fx1 min fx0 per x1 min x0 per ini semua dibagi x kuadrat x2 min x0. Nah, ada contohnya fx sama dengan ln x, dimana titik data yang diketahuinya 1,0, 4,1,386,294, 6, dan dari titik ketiganya 6,1,791759, dimana B0-nya itu 0, B1-nya dari rumus yang di atas kita masukkan nilainya dan hasilnya 0,462091. Nah, B2-nya juga kita substitusikan dengan rumus yang di atas, yaitu kita ketemu hasilnya min 0,0518731. Nah, dari sini kita bisa temukan nilai F2-nya F22 yaitu 0,5658444. Nah, kita masuk materi yang ketiga ya, yaitu interpolasi polinomial Newton. Nah, ini intinya ya, inti dari pembahasan kali ini. Interpolasi Newton diketahui n titik x1 y1 x2 y2 sampai xn yn, dimana yi sama dengan fxi, i-nya itu 1, 2 sampai seterusnya sampai n. Nah, ditanya fn
X sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus sampai AN X pangkat N yang melewati N titik tersebut. Nah, di sini rumusnya yaitu Fnx sama dengan B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 kali X min X1 ditambah sampai Bn X min X0 kali X min X1 sampai X min Xn min 1, dimana B0 nya itu Fx0, B1 nya itu F X1, X0 kita gunakan kurung sikunya ya. Nah, kita hitung sampai Bn nya itu F kurung siku Xn, Xn min 1 sampai X1 X0. Nah, dengan Fxi Xj kurung siku sama dengan Fxi min Fxj per Xi min Xj. Nah, seterusnya, persamaan umumnya itu sama seperti yang tadi di slide sebelumnya. Nah, polinom Newton juga bisa disebut dengan polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nah, biasanya itu Newton ini menggunakan tabel. Nah, seperti di bawah ini tabelnya yaitu I-nya, X-I-nya itu kita masukkan X0, X1, X2, X3 nya, terus Fxi-nya yaitu Fx0, Fx1, Fx2 seterusnya. Nah, tabel selanjutnya juga kita masukkan. Nah, ini tabel selanjutnya itu Fx1, Fx0 di kurung siku. Nah, biar ini kita lebih jelasnya, kita lanjut slide yang selanjutnya yaitu masuk contoh interpolasi polinomial Newton. Diketahui 1,0, 4,1,386,294, terus 6,1,79179, dan terakhir 5,1,609438 dari fungsi ln X. Ditanya perkirakan ln 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, terus kita masukkan ke tabel supaya lebih gampang. Kita cantumkan nilai-nilai yang sudah diketahui, terus kita hitung nilai F X1, X0 kurung sikunya, itu kita masukkan nilainya yaitu dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0, terus selanjutnya sampai kita masukkan terakhirnya yaitu hasil akhirnya ketemu F32 atau interpolasi Newton orde ketiga pada ln 2 yaitu 0,629. Nah, contoh soal selanjutnya, hitunglah F 9,2 dari nilai-nilai X, Y yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinomial Newton berderajat 3, dimana Fx sama dengan ln X. Nah, kita masukkan tabelnya, kita gambar tabel, terus kita masukkan nilai-nilainya, itu kita awali dengan nilai 8,0 ya. Kita masukkan semuanya seperti slide yang sebelumnya, kita masukkan semuanya. Nah, nanti kita ketemu hasilnya yaitu 0,000411. Nah, di sini saya punya contoh soal terakhir. Contoh soal terakhir yaitu konstruksi fungsi fx sama dengan cos x dari titik-titik x0 sama dengan 0,2, x1 0,3, x2 0,4 dengan menggunakan interpolasi polinomial Newton. Lalu hitung F3-nya. Penjelasannya disusun tabel beda terbagi hingga. Nah, kita buat tabelnya seperti yang tadi, kita masukkan nilai-nilainya semuanya. Nah, kita gunakan rumus yang tadi juga. Nah, diperoleh polinomial Newton orde ketiganya itu Y sama dengan 0,999993 min 0,00076 kali X min 0,2 min 0,00155 kali X min 0,2 kali X min 0,3 min 0,000017 kali X min 0,2 kali X min 0,3 kali X min 0,4. Nah, terus nilai untuk bisa ketemu nilainya, kita masukkan X-nya, yaitu X-nya diganti dengan angka 3, yaitu kita
kita ketemu hasilnya 0,998942. Nah, di sini itu ada ini ya, kode MATLAB. Sebelumnya jika kita masuk ke MATLAB, maka kita inputkan teks-teks ini, itu interpolasi neutron, jumlah titik yang akan kita inputkan itu apa saja, nanti kita tulis di sini. Nah, terus hasilnya seperti ini algoritma Newtonnya, yaitu inputan datanya, masukkan jumlah titik, terus setelah itu masukkan data x1, xi, masukkan data fxi, masukkan nilai x yang akan diinterpolasi, masukkan epsilon, dan seterusnya. Nah, sampai nanti kita masukkan semuanya, terus nanti kita ketemu outputnya itu berapa. Nah, sekian dari saya, semoga semoga presentasi ini atau materi ini bisa bermanfaat untuk ya kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf apabila kalian belum paham. Ya, semoga apabila dipelajari